Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Merdeka. Oke, kita dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ali Mutaromi, ada Putri Agustina, ada Nafisa Salsabila, dan juga Najwa Farentandia. Tuh. Nah, kita di kelompok 9 ini mempresentasikan tentang teks diplomasi global. Tuh. Nah, apa sih itu diplomasi? Nah, pasti kan teman-teman ini berpikir, apa sih diplomasi itu? Apa sih? Nah, tuh. Diplomasi adalah seni praktik dan metode yang digunakan oleh suatu negara atau organisasi internasional untuk membina hubungan, berkomunikasi, dan bernegosiasi dengan negara lain dalam ranah ilmu hubungan internasional atau HI. Diplomasi didefinisikan sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara melalui tata cara komunikasi, negosiasi, dan penyelenggaraan dan penyelarasan kepentingan antara antara aktor-aktor berdaulat secara institusional sorry sorry secara institusional. Diplomasi merupakan manifestasi dari manajemen hubungan internasional yang mengedepankan dialog demi mencapai konsensus tanpa melibatkan kursi militer atau kekerasan gitu. Jadi diplomasi ini digunakan untuk kita bernegosiasi, kita menjalin hubungan dengan negara lain gitu. Jadi diplomasi ini berfungsi untuk menjalin hubungan. Fungsi utamanya itu untuk menjalin hubungan antara negara tanpa melibatkan suatu kekerasan. Tuh. Nah, yang selanjutnya yaitu diplomasi menurut Edmund Burke. Nah, pasti penasaran ya, Edmund Burke itu siapa? Nah, Edmund Burke itu seorang murid dari seorang filsuf yang mencetuskan kata-kata diplomasi ini. Nah, teman-teman bisa searching nanti ya, Edmund Burke gitu. Nah, dalam kajiannya. Dalam kajiannya, pemikiran politik dan sejarah diplomasi, pandangan Edmund Burke, filsuf teoritis politik dalam negarawan Inggris abad ke-18, diplomasi bukanlah sekedar prosedur teknis atau hukum formal antar negara, melainkan sebuah refleksi dari nilai-nilai moral, tradisi, dan tatanan sosial yang hidup dalam peradaban. Nah, jadi Edmund Burke ini mengatakan bahwasanya diplomasi itu bukan hanya bukan hanya sebuah prosedur teknis atau hukum formal, melainkan itu adalah sebuah peradaban. Karena mengapa? Dari zaman dahulu, dari zaman kakek nenek moyang kita, diplomasi itu sudah ada. Hubungan antar negara itu sudah ada. Bahkan kalau dulu itu hubungan antar kerajaan ya, kan dulu masih kerajaan. Itu sudah ada. Jadi diplomasi itu bukan hanya sekedar prosedur, melainkan sebuah peradaban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan diplomasi dalam administrasi publik. Jadi, diplomasi dalam administrasi publik itu bukan hanya tugas Kementerian Luar Negeri, ini adalah kemampuan pemerintah dan aparatur negara dalam membangun hubungan, komunikasi, kerjasama, serta negosiasi dengan berbagai pihak demi mencapai kepentingan publik. Jadi, demi mencapai kepentingan publik, kebijakan publik itu melibatkan banyak pihak. Karena itu, diplomasi sangat penting agar program pembangunan berjalan dengan lancar.
Selanjutnya, jadi di sini ada fungsi-fungsi utama diplomasi dalam administrasi publik. Yang pertama itu adalah pembangunan kerjasama, di mana pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Diplomasi digunakan untuk menjalin kemitraan yang sangat menguntungkan dengan swasta, masyarakat, hingga negara lain. Contohnya seperti kerjasama Indonesia dan Jepang dalam pembangunan MRT Jakarta. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana melalui diplomasi, pemerintah bisa melakukan transfer teknologi dan tertukar inovasi dengan pihak lain dan ataupun pihak luar. Contohnya seperti adopsi sistem pelayanan digital dari luar negeri untuk mempermudah layanan berpendudukan dan kesehatan secara online. Nah, yang ketiga itu adalah menyelesaikan konflik, di mana jika ada perbedaan kepentingan atau penolakan dari masyarakat terkait suatu proyek, diplomasi ini mengedepankan sebagai dialog dan negosiasi damai untuk mencapai solusi terbaik bersama warga. Nah, yang terakhir itu adalah mendukung pembangunan daerah dan nasional, di mana diplomasi membuka peluang investasi, bantuan teknologi, dan juga pengembangan ekonomi. Contohnya seperti program sistem CITI antar pemerintah daerah dengan kota di luar negeri untuk memajukan UMKM dan pariwisata. Penggunaan teknologi dalam administrasi publik ada 4, yaitu yang pertama ada digital diplomasi. Diplomasi digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial, situs web resmi pemerintah, serta berbagai platform digital lainnya. Pemerintah dapat menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan warga negara maupun komunitas internasional, serta memperkuat citra dan reputasi negara. Selain itu, diplomasi digital juga menjadi media yang efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri karena memungkinkan interaksi yang lebih luas, transparan, dan efisien dibandingkan metode diplomasi konvensional. Lalu yang kedua yaitu ada sistem informasi dan pertukaran data. Sistem informasi dan pertukaran data tersebut merupakan bagian penting dalam administrasi publik modern karena memungkinkan pemerintah untuk mengelola, menyimpan, serta membagikan data antar instansi secara terintegrasi. Melalui sistem ini, berbagai lembaga pemerintah dapat saling bertukar informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang akurat atau evidence based policy. Integrasi data juga membantu meningkatkan koordinasi antar instansi, mengurangi duplikasi informasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan sistem informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu ada pertemuan virtual. Pengembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan pemerintah melaksanakan rapat koordinasi, negosiasi, maupun kerjasama melalui pertemuan virtual menggunakan aplikasi konferensi video. Penggunaan teknologi ini memberikan berbagai keuntungan seperti menghemat waktu dan biaya perjalanan, mempercepat proses koordinasi, serta memudahkan kolaborasi antar instansi maupun dengan mitra internasional. Jadi pertemuan virtual juga terbukti mampu menjaga keberlangsungan aktivitas pemerintahan dalam berbagai situasi, termasuk ketika mobilitas masyarakat terbatas, sehingga menjadi salah satu bentuk transformasi digital dalam administrasi publik. Dan yang terakhir yaitu ada pelayanan berbasis digital atau e-government. Pelayanan publik berbasis digital merupakan penerapan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara elektronik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan publik. Digitalisasi juga mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, e-government ini menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tujuan diplomasi dalam administrasi publik memiliki peran penting sebagai sarana bagi pemerintah untuk membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui diplomasi, pemerintah dapat memperkuat kerjasama, menyelesaikan berbagai persoalan secara damai, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif. Selain itu, diplomasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Salah satu tujuan utama dari diplomasi ini adalah membangun kerjasama dengan negara lain, organisasi internasional maupun berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama tersebut mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, investasi, dan lingkungan hidup. Hubungan yang baik antar negara maupun antar lembaga akan membuka peluang untuk saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas administrasi publik. Diplomasi juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan kepentingan melalui dialog dan negosiasi. Dalam praktiknya, setiap negara maupun lembaga memiliki kepentingan yang berbeda sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar berbagai permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Pendekatan diplomatik sendiri itu juga menjadi cara yang efektif untuk mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, diplomasi berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain. Pemerintah dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik, best practice, dalam bidang pelayanan publik, reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, maupun pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Diplomasi juga mendukung pembangunan nasional dan daerah melalui kerjasama internasional yang menghasilkan investasi, bantuan pembangunan transfer teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Berbagai bentuk kerjasama tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, diplomasi juga bertujuan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang mampu membangun hubungan internasional secara baik dan akan memperoleh reputasi positif, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Kepercayaan tersebut dapat mendorong peningkatan investasi, memperluas kerjasama internasional, serta memperkuat posisi negara dalam pergaulan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus kerjasama global diplomasi teknologi Indonesia Singapura dalam Smart City. Diplomasi teknologi Indonesia Singapura dalam Smart City adalah proses kerjasama kedua negara dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kota pintar. Melalui apa? Melalui transfer teknologi, investasi, dan pengembangan SDM guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perkotaan. Nah, investasi Singapura dalam kerjasama Smart City Indonesia dilakukan melalui penanaman modal perusahaan-perusahaan Singapura pada sektor infrastruktur digital, pusat data, energi cerdas, dan pengembangan kawasan teknologi seperti Nongsa Digital Park. Investasi tersebut memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas digital Indonesia. Nah, permasalahannya itu Indonesia membutuhkan teknologi dan SDM untuk mengembangkan Smart City kan, dan Singapura bisa menyediakan investasi, teknologi, dan pelatihan melalui proyek seperti Nongsa Digital Park. Nah, apa sih Nongsa Digital Park itu? Nongsa Digital Park yaitu sebuah perusahaan teknologi Singapura yang membuka kantor di Batam melalui Nongsa Digital Park namanya, dan merekrut programmer Indonesia untuk mengembangkan aplikasi yang nantinya digunakan Singapura maupun negara untuk mengembangkan aplikasi yang nantinya digunakan Singapura maupun negara lain seperti aplikasi transportasi, aplikasi keuangan, smart city, atau AI yang dikembangkan perusahaan Singapura dengan tenaga kerja Indonesia di Nongsa Digital Park. Nah, tentunya di proses kerjasama ini menguntungkan dua pihak negara, yaitu menguntungkan pihak
Singapura dan Indonesia. Apa keuntungan Singapura? Yaitu mendapatkan akses pasar dan talenta digital Indonesia. Seperti perusahaan dan instansi Singapura ini memperoleh peluang untuk memperluas bisnis mereka, yaitu bisnis teknologi di Indonesia, sekaligus memanfaatkan sumber daya manusia digital Indonesia untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi di kawasan ASEAN. Dan keuntungannya Indonesia sendiri dari kerjasama Smart City dengan Singapura ini yaitu mendapatkan transfer teknologi, investasi, peningkatan SDM untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperbaiki layanan publik yang mendukung pembangunan kota pintar di Indonesia. Bukan hanya keuntungan dari pemerintahan saja, tetapi kerjasama ini yaitu menguntungkan masyarakat. Apa itu keuntungannya? Yang pertama yaitu pemerintah menyediakan layanan online. Jadi kan sekarang bisa membuat KTP online. Jadi masyarakat ini dimudahkan untuk akses di digitalnya. Jadi apapun itu mudah sekarang lewat digital. Terus yang kedua, pengelolaan lalu lintas yang baik. Sekarang kan di lampu merah itu sudah ada kamera CCTV-nya. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau bahkan ada penilangan, itu mudah diakses ya. Yang ketiga yaitu kesempatan kerja di sektor digital. Jadi untuk programmer ini itu mendapat lapangan kerja yang banyak sekali. Jadi peluang programmer atau tukang editing itu sangat banyak. Terus yang keempat, pelatihan dan peningkatan keterampilan digital. Jadi di kerjasama ini pihak pihak Singapura itu bisa mentransfer pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital di Indonesia seperti itu. Dan satu lagi, contoh implementasi teknologi digital yang mendukung diplomasi kerjasama ini, yaitu dalam konsep Smart City, yaitu sekarang pembayaran lewat QRIS dan transfer. Jadi QRIS ini termasuk salah satu contoh teknologi yang mendukung Smart City karena QRIS dan transfer ini tuh adopsi dari proses implementasi dari proses kerjasama ini intinya. Dari pembayaran digital atau cashless city ini, masyarakat itu tidak lagi bergantung pada uang tunai ya. Contohnya tadi itu seperti QR payment, seperti QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia ya. Terus manfaatnya juga banyak sekali ya, memudahkan masyarakat, transaksi lebih cepat, mengurangi resiko uang palsu, lebih mudah untuk UMKM. Nah, kerjasama Smart City Indonesia-Singapura ini merupakan contoh nyata diplomasi teknologi global di kawasan ASEAN. Proyek seperti Nusa Digital Park menunjukkan bagaimana sih teknologi digunakan untuk memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan daya saing ekonomi digital, dan mendukung pembangunan kota pintar yang berkelanjutan. Itu saja, terima kasih. Nah, kesimpulan dari materi kali ini ialah diplomasi merupakan proses komunikasi, kerjasama, dan negosiasi yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama serta menyelesaikan perbedaan kepentingan secara damai. Dalam administrasi publik, diplomasi berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mendorong lahirnya diplomasi digital yang membuat proses diplomasi menjadi lebih cepat, efektif, transparan, dan mampu menjangkau lebih banyak pihak. Oleh karena itu, diplomasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik.